Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan mencoba menjelaskan tentang virus COVID-19 menggunakan mind mapping. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Tri Setiawati, yang kedua Rista Dwi Kusumahati, yang ketiga Dimas Satrio, yang keempat Wafiatul Hidayah, yang kelima Muhammad Syafiq. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru. Dalam COVID-19 terdapat beberapa gejala, salah satu di antaranya yaitu gangguan pernafasan, demam suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk-batuk, nafas pendek dan susah nafas. Jika sudah parah, bisa menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, hingga menyebabkan kematian. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas asal-usul COVID-19, dampak dari COVID-19 yang meliputi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya. Kemudian, cara pencegahan COVID-19, grafik perkembangan COVID-19 di Indonesia yang meliputi peta zonasi resiko, grafik presentase kesembuhan, jumlah kasus kumulatif di Indonesia, dan grafik presentase kematian. Asal-usul COVID-19 yaitu pada tanggal 31 Desember 2019 kasus pertama ditemukan, kemudian pada tanggal 1 Januari 2020 makanan laut yang dijual di pasar Wuhan diduga menjadi awal penyebaran. Pada tanggal 7, otoritas Cina mengidentifikasi virus ini sebagai AZOV. Kemudian pada tanggal 12, WHO belum ada bukti yang jelas virus dapat menular dari manusia ke manusia. Pada tanggal 13, kasus pertama di Thailand. Pada tanggal 16, kasus pertama di Jepang. Kemudian pada tanggal 20, kasus pertama di Korea. Cina mengumumkan 3 orang meninggal dan 139 kasus pneumonia. Pada tanggal 2 Maret, kasus pertama di Indonesia yaitu terdapat 2 orang diduga positif COVID-19. Persentase kematian dampak dari pandemi COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret ke April mengalami sebuah kenaikan. Karena pada bulan Maret ke April ini merupakan awal bulan di mana terjadinya pandemi COVID-19. Tetapi pada bulan April ke Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan 13 Desember 2020 selalu mengalami penurunan. Persentase kesembuhan dampak dari pandemi COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret hingga bulan November selalu mengalami sebuah kenaikan. Tapi sayangnya pada bulan November ke Desember mengalami sebuah penurunan hingga 0,58%. Kasus COVID-19 di Indonesia dari bulan Maret hingga 13 Desember 2020 yang telah diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan terdapat 24 kabupaten atau kota dengan tidak ada kasus aktif COVID-19, 88 kabupaten atau kota dengan kurang dari sama dengan 10 kasus COVID-19,
143 kabupaten atau kota dengan 11 hingga 50 kasus, 87 kabupaten atau kota dengan 51 hingga 100 kasus, 149 kabupaten atau kota dengan 101 hingga 1000 kasus, 23 kabupaten atau kota dengan lebih dari 1000 kasus. Perkembangan peta zonasi resiko per 13 Desember 2020. Di Indonesia pada awalnya terdapat 47 kabupaten atau kota yang memiliki resiko tinggi ataupun zona merah. Karena mengalami sebuah kenaikan, sekarang menjadi 64 kabupaten atau kota. Untuk resiko sedang terdapat 371 kabupaten atau kota karena mengalami sebuah kenaikan juga, sekarang menjadi 380 kabupaten atau kota. Pada risiko rendah yang awalnya 84 kabupaten atau kota karena mengalami sebuah penurunan, maka terdapat 59 kabupaten atau kota. Sedangkan untuk tidak adanya sebuah kasus baru yang awalnya 6 kabupaten atau kota mengalami sebuah kenaikan menjadi 7 kabupaten atau kota. Dan untuk yang tidak terdampak sama sekali, yang awalnya terdapat 6 kabupaten atau kota, sekarang menjadi 4 kabupaten atau kota. Dampak COVID-19 terhadap kesehatan. Dampak negatif. Yang pertama, rumah sakit kewalahan terhadap banyaknya pasien COVID-19. Yang kedua, banyaknya nakes tertular. Yang ketiga, masyarakat menjadi takut ke rumah sakit. Yang keempat, pasien COVID depresi. Yang kelima, nakes takut dan cemas. Yang keenam, stigma buruk terhadap nakes. Dampak positif. Yang pertama, masyarakat lebih peduli. Yang kedua, nakes lebih waspada. Yang ketiga, kehidupan nakes lebih teratur. Yang keempat, kesadaran masyarakat untuk berolahraga. Yang kelima, ilmuwan terpacu untuk menemukan vaksin COVID-19. COVID-19 terhadap sosial budaya. Yang pertama, setiap individu tidak lagi berjabat tangan ketika bertemu. Yang kedua, jarak setiap individu lebih terbatas akibat jarangnya terjadi komunikasi. Yang ketiga, banyak acara-acara kebudayaan, keagamaan, upacara adat yang ditiadakan. Misalnya, Lebaran tahun 2020, mudik ditiadakan, berjabat tangan ditiadakan, aktivitas manusia menjadi serba digital. Di era pandemi, jelas perubahan sosial yang cukup besar. COVID-19 dari segi pendidikan, dampak negatifnya yaitu poin pertama, anak murid tidak dapat tatap muka langsung dengan gurunya. Dengan adanya pandemi COVID-19, maka diwajibkan untuk menjaga jarak. Dengan faktor tersebutlah, pemerintah membuat kebijakan untuk melakukan proses pengajaran secara online di mana guru dan murid melakukan pertemuan hanya melalui media online seperti Zoom dan lain sebagainya. Yang poin kedua, materi yang diberikan oleh guru kurang maksimal. Mengenai penyampaian materi, kebanyakan guru melakukan sistem pengiriman file dan akan dijelaskan lewat Zoom, di mana pada proses ini mengalami kendala-kendala yang dapat membuat proses mengajar kurang efektif, sehingga pemahaman materi bagi setiap siswa sangat kurang. Poin ketiga, mental siswa bisa terganggu, dikarenakan belum ada kepastian mengenai kapan sekolah dibuka, menyebabkan motivasi siswa untuk belajar bisa menurun, bahkan terkadang karena faktor tugas selama belajar online cukup susah membuat mental siswa terganggu. Praktikum dan studi lapangan tidak bisa dilakukan. Dapat diketahui bahwa ada beberapa mata kuliah yang mewajibkan untuk melakukan praktikum dan studi lapangan, di mana untuk melakukan tersebut tidak dapat dilakukan pada saat masa pandemi. Yang dapat kita ketahui bahwa pada masa ini sangat tidak dianjurkan untuk melakukan perkumpulan atau kontak langsung, maka praktikum dan studi lapangan dapat dilakukan jika pandemi ini sudah mengalami penurunan atau bisa terkendali. Dampak positif yaitu poin pertama, memicu percepatan transformasi pendidikan.
Penutupan sekolah menyebabkan pemerintah membuat kebijakan sistem pendidikan jarak jauh atau sering disebut PJJ, di mana pada saat sistem ini berbasis teknologi yang memicu percepatan transformasi teknologi pendidikan dalam negeri, ini dapat di mana penggunanya teknologi dalam pendidikan selaras dengan era revolusi industri 4.0 yang terus bergerak maju. Poin kedua, banyak munculnya aplikasi belajar, di mana baik pemerintah ataupun pengolah aplikasi belajar berusaha membantu siswa dalam proses belajar di rumah dengan membuat aplikasi yang dapat membantu memberi informasi ataupun pelayanan mengenai pembelajaran online. Yang poin ketiga, kolaborasi orang tua dan guru. Pada proses pembelajaran di rumah, maka tentunya orang tua memiliki peran lebih dalam proses pembelajaran, sehingga tanpa disadari banyak orang tua dan guru melakukan kolaborasi yang inovatif yang dapat mengatasi keluhan siswa dalam belajar online. COVID-19 terhadap ekonomi. Yang pertama, dampak negatif. Poin pertamanya, pengangguran meningkat. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha, baik yang besar maupun yang kecil, melakukan efisien untuk menekan kerugian yang dapat menyebabkan PHK bagi para pegawainya. Poin kedua, perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi. Persyaratan ini hampir digunakan oleh semua perusahaan, di mana mereka hanya merekrut tenaga kerja yang memiliki produktivitas yang tinggi, yang dimana bermaksud untuk mengurangi kerugian pasca kritis. Poin ketiga, ekspor barang dihentikan menyebabkan harga komoditas menurun. Ekspor barang yang dihentikan menyebabkan harga komoditas menurun, di mana dapat kita ketahui bahwa hasil ekspor barang termasuk penunjang ekonomi di Indonesia. Selama pandemi COVID-19, beberapa negara melakukan pelarangan untuk menerima ekspor maupun impor dari Indonesia, sehingga harga komoditas mengalami penurunan secara signifikan. Dampak positif, yang pertama, berkembangnya bisnis pribadi. Karena banyaknya pegawai yang mengalami PHK, sehingga untuk menunjang perekonomian mereka, banyak dari mereka mengolah bisnis pribadi, dan ternyata untuk peminat dari bisnis ini pun cukup banyak. Dan poin kedua, outsourcing akan lebih diminati oleh pelaku usaha. Outsourcing adalah tenaga kerja yang sistemnya adalah kontrak. Banyak perusahaan baik yang kecil maupun yang besar lebih memilih pegawai yang bersifat kontrakan karena meminimalkan terjadinya PHK bagi pegawai tetap. Dalam masa pandemi ini, kita diminta untuk tetap menjaga kesehatan dan mencegah terjadinya COVID-19 dengan cara menerapkan 3M. Ingat pesan Ibu. Yang pertama, memakai masker. Dan yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, mencuci tangan dengan air dan sabun. Demikian sedikit gambaran penjelasan tentang virus COVID-19 dari kelompok kami. Semoga video ini dapat membantu kita meningkatkan pemahaman tentang virus COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.